Hai everyone, seperti yang mungkin lu semua udah tahu bahwa gue adalah pelayan Tuhan sepenuh waktu. Gue setiap kali bertemu dengan teman-teman semua mungkin gue excited, semangat melayani, tersenyum, energik, dan sebagainya. Tapi pernahkah teman-teman bertanya-tanya apakah gue pernah mengalami perasaan khawatir, bimbang, takut, anxious? Jawabannya adalah yes. Gue cukup sering ngalamin itu. Bulan ini kita akan membahas tentang Me and My Emotion series di CLCC Lighters. Dan hari ini temanya adalah gua anxious. Gue pikir kalau gue udah melayani Tuhan setiap hari banyak pelayanan, ketemu orang, menyiapkan konten, menyiapkan ministry, menyiapkan event pelayanan, gue akan kehilangan rasa khawatir, rasa bimbang dalam diri. Kenyataannya teman-teman, semakin gue menjalani hari-hari, anxious itu tidak bisa dihindari. Gue selalu anxious. Di masa-masa pandemi ini semakin anxious. Karena perubahan begitu signifikan. Gue gak tahu apa yang lo alamin. Tapi intinya, kita perlu menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari yang namanya perasaan khawatir. Dihampiri kekhawatiran, tidak ada seorang pun yang kebal dengan hal itu. Ya, berikut adalah data dari National Center for Health di Amerika di tahun 2019 dan 2020. Ada kenaikan signifikan orang dewasa mengalami anxiety disorder. Anxiety disorder itu seperti apa sih? Gejala-gejala seperti gini, gugup, gelisah, tegang, detak jantung cepat, nafas cepat, gemeteran, sulit atau bahkan tidak bisa tidur, banyak berkeringat, tubuh terasa lemah, lemas, sulit konsentrasi, adanya perasaan seperti akan ditimpa bahaya. Padahal mungkin belum bahaya, tapi ada perasaan akan ditimpa bahaya. Ya, waktu Juli 2019, 8,2% of adults menunjukkan sinyal-sinyal anxiety disorder. Teman-teman, tahun 2020 ada 36%. Wow, 3 kali lipat dari orang dewasa menunjukkan gejala anxiety disorder. Teman-teman, ini menunjukkan bahwa ada peningkatan orang yang mengalami kegelisahan atau anxiety disorder. Ya, anxiety ini sesuatu hal yang disebabkan oleh banyak hal. Seperti tekanan, masalah, kesehatan, identitas diri, dan masih banyak lagi. Mungkin kalau lu semua ngalamin anxiety ketika lihat parents yang tidak sesuai harapan atau teman-teman yang tidak sesuai harapan, ya. Dan anxiety ini ternyata mencakup aspek bukan hanya tubuh kita, tapi spiritual, psikologi, emosional, juga situasional. Ya, ketika anxious datang, mungkin kita secara roh mulai mempertanyakan, mana Tuhan ya? Gue pernah loh ngalami hal itu. Gue udah melayani Tuhan, rajin loh gue. Tapi seringkali waktu gue gak nyaman, gue nanya, mana sih Tuhan? Gue jadi kayak transaksional gitu loh sama Tuhan, kayak bisnis. Loh gue udah melayani, mana Tuhan? Kok hidup gue tetap susah? Emosi gue bener-bener main, secara spiritual gue lumayan rada, percuma deh nyari Tuhan, kayaknya gak ada bantuannya juga. Nah itu terpengaruh dari anxiety, bayangin. Anxiety bisa membuat gue berpikir seperti itu. Bahaya sekali teman-teman. Secara kejiwaan, tadi kita udah baca kan, kita gak bisa fokus. Ya, perasaan, pikiran, keinginan, susah dikontrol sepertinya. Ya, secara emosional, jadi mudah tersinggung, jadi mudah marah, mudah terluka, mudah kecewa. Bahkan ada yang mungkin, gak tahu lu semua ngalamin gak ya, gue sih ngerasa kayak agak males gitu kadang-kadang kayak ketemu orang. Aduh lebih baik gue sendiri menyendiri cari aman. Kayaknya bertemu orang takut ditimpa bahaya tadi itu loh. Anxiety, anxious itu mencakup faktor emosional seperti itu. Juga situasional, artinya gini situasional. Kita jadi tidak terprediksi kondisi hidup ini. Gue pernah tiba-tiba ya, waktu ngelihat parents gue, orang tua gue yang mulai tua. Gue tiba-tiba ngerasa khawatir gimana ya kondisi ini kok makin tua ya umur orang tua. Gimana nanti kalau mereka gak ada ya? Gue hidup gimana ya? Gak ada mereka, kayaknya gue sedih banget deh.
Situasional yang seperti itu aja pada orang tua lagi ada baik-baik saja. Tapi membuat gue mikir, wow, ke depan gimana nih kalau nggak ada mereka? Gue anxious. Ya, anxious itu sering menghantui setiap kita. Terutama waktu hidup kita tidak berjalan sesuai harapan kita. Ya, pertanyaan besar yang mungkin teman-teman boleh tanyakan sekarang, karena ini juga yang akan gue tanyakan adalah, apakah Yesus pernah mengalami hal ini? Atau apakah Yesus anxious? Yesus padahal perfect loh. Dia kan anak Tuhan, anak Allah, dia raja. Harusnya tidak mengalami hal seperti ini kan? Ya, jawabannya adalah yes, dia pernah ngalamin yang namanya anxious. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana waktu Yesus mengalami anxious, mengalami anxiety, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia meresponinya? Hari ini kita akan belajar waktu Yesus benar-benar lagi menghadapi pengkhianatan dari Yudas Iskariot dan dia siap untuk disalib atau siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Ya, kita akan belajar 3 poin yang Yesus lakukan hari ini. Yang pertama adalah talk to your friends. Talk to your friends. Waktu teman-teman mengalami anxious, ini hal simple. Tapi pertanyaannya teman-teman mau rutin lakukan nggak? Mau setia melakukannya nggak? Mari kita sama-sama baca ayatnya di Markus 14 ayat 33 sampai 34. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Ia anxious. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Waktu itu Yesus ngajak 3 orang temannya. Itu adalah friends buat Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, dia ngomong seperti, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Di situ berarti Yesus mengutarakan pendapatnya. Mengutarakan perasaannya. Mengutarakan anxiety-nya. Dia ngomong tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Sedikit banyak Tuhan ngomong gini, hey, I need you. I need you. Ya, Pastor Craig Rochelle bilang seperti ini. One of the biggest reasons you are feeling anxious is because you are lacking community. Salah satu alasan terbesar kenapa kamu merasakan khawatir mungkin karena kamu kekurangan komunitas, kekurangan orang yang bisa kamu ceritakan, kekurangan orang yang benar-benar menjadi safe place buat lo. Ya, teman-teman, it's not good to be disconnected. Tidak baik untuk kita terpisah. Ya, makanya kita bikin ada small group. Itu bukan untuk curhat, tapi justru untuk kita saling encouraging. Bukan cuma untuk ngopi, untuk cari teman main. Tapi disitulah kita saling menyemangati dalam kasih Kristus. Saling doakan. Ya, hadapi setiap problem dengan cara Tuhan. Make sure lu jadi godly people buat community lu. Dan lu juga mendapatkan godly people di sana. Itulah fungsinya small group. Ya, gue juga punya teman-teman. Gue punya komunitas para leader anak-anak muda. Ya, di CLCC juga punya. Ketemu home mentor sebulan sekali, itu untuk dikuatkan. Supaya gue ngerasa tidak sendiri, saya mau bicara kepada community yang gue percaya. Dan di situ teman-teman, gue cukup mengungkapin perasaan gue cukup mengungkapin apa yang lagi gue alamin. Biasanya pertanyaan paling simpel adalah, gimana kabar lu, Vin? Nah, di situ gue mulai cerita. Ya, setiap kali ada uring-uringan, ada trouble, ketika gue bicara dengan mereka, mungkin masalahnya gak langsung hilang, tekanannya gak langsung hilang. Tapi diri gue mulai dikuatkan. Selain dikuatkan, gue juga diingatkan kembali kepada tujuan. Tentang tujuan hidup gue yaitu untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ya, selanjutnya, poin kedua yang Yesus lakukan waktu dalam menghadapi anxious adalah talk to your Father. Bicara kepada Bapa di surga. Talk to your Father. Kita lihat ayat berikutnya Markus 14 ayat 35 sampai 36. Ia maju sedikit
merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Teman-teman, ketika keadaan begitu mencekam, Yesus berdoa dan bicara kepada Bapa. Ya, kekhawatiran, gue bilang ya, kekhawatiran adalah sinyal kuat bahwa kita harus mulai berdoa. Kekhawatiran adalah sinyal kuat bahwa kita harus mulai berdoa. Ya, kalau ini benar-benar besar sehingga membuat kita khawatir, ini juga cukup besar untuk kita seharusnya memulai berdoa. Gue ulangi ya, kalau ini cukup besar untuk bisa membuat kita khawatir, ini juga seharusnya problem yang cukup besar untuk kita mulai berdoa. Ketika lu mungkin mulai khawatir akan masa depan lu, berdoalah untuk itu. Talk to your father. Ketika lu mulai khawatir akan kesehatan keluarga lu, berdoalah untuk itu. Talk to your father. Ketika lu mulai khawatir dengan pasangan hidup lu atau relationship lu atau dengan pacar lu atau dengan pertemanan lu, talk to your father. Kalau hal itu cukup mengambil kekhawatiran lu, membuat lu benar-benar khawatir, hal itu juga cukup besar untuk membuat lu harusnya mulai berlutut dan berdoa. Teman-teman, kalau itu ada dalam hati lu, itu juga pasti ada di hatinya Tuhan loh. Ayo utarakan sama Tuhan. Waktu kita mulai berdoa, sebetulnya mungkin masalah nggak langsung hilang kembali ya. Tapi waktu kita mulai berdoa, kita mengingatkan diri kita bahwa ada Tuhan. Kita mengingatkan diri kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita juga mengingatkan diri kita bahwa kontrol tidak ada pada kita, tapi pada Tuhan. Kita juga ngasih tahu kepada diri kita bahwa, hey, Tuhan lebih besar daripada kekhawatiran lu. Alvin, lu khawatir ya? Waktu lu berdoa, lu bilang pada kekhawatiran lu bahwa Tuhan lebih besar. Talk to your father. Bahkan firman Tuhan di Petrus berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, jadi apapun khawatir lu hari ini, ingat, talk to your father. Ya, misalkan hari-hari ini yang gue lihat kita semua mungkin khawatir tentang studi. Kapan ya kita mulai kembali bersekolah secara onsite? Karena itu mungkin mempengaruhi sih. Gue akui itu mempengaruhi gaya lu bergaul pastinya. Talk to your father. Mungkin keadaan gak langsung berubah. Tapi dengan lu berdoa, itu membuat lu bisa lebih kuat menerima keadaan. Yang terakhir, talk to your feelings. Bicara kepada perasaanmu. Talk to your feelings. You are not your feelings. Kamu bukanlah perasaanmu. Perasaanmu gak selalu benar. Oleh karena itu, bicaralah the truth kepada perasaanmu. Speak the truth to your feelings. Hanya karena kita merasakannya, bukan berarti kita harus seperti itu. Hanya karena kita merasakan bahwa kita sepertinya gak layak nih. Kayaknya kita gak mampu deh. Kayaknya kita gak mampu deh buat hidup lebih baik. Bukan berarti kamu harus seperti itu. Bukan berarti lu harus gitu. Bukan berarti lu adalah orang yang seperti itu loh. Ya. Kita lihat ayat berikutnya di Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Teman-teman, Tuhan Yesus waktu lagi anxious, perasaannya pengen apa? Perasaannya gini, pengen diambil cawannya. Pengen supaya dia gak disalib. Pengen supaya Tuhan Yesus ngalamin hal-hal yang nyaman aja. Jangan sampai dia harus sampai disalib deh. Tapi dia justru berkata kepada perasaannya seperti ini nih. Melainkan yang kau kehendaki. Jangan yang aku kehendaki yang terjadi. Kasih tahu perasaan lo dan bilang, lo bukan bos gue. Ya. Your feeling is not your king. Kalau kita lihat, Yesus perasaannya lagi gak siap saat itu. Menghadapi yang namanya kematian. Tapi dia bicara kepada perasaannya bahwa, hey,
kamu bukan Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan kehendaki, yang Bapa kehendaki. Ya. Tuhan waktu berdoa seperti itu, dia ingin berkata bahwa I'm not a victim. Saya bukan korban. Saya adalah anak Tuhan yang siap melakukan kehendak Tuhan. Ya. Waktu anxiety datang, Yesus berhasil menghadapi kekhawatirannya. Dan rencana Tuhan benar terjadi. Sehingga sekarang kita bisa selamat. Kita bisa memiliki keselamatan kekal. Yes, dia tidak out of control. Tidak ninggalin Tuhan. Bahayanya seringkali bahkan kekhawatiran datang kita pengen ninggalin Tuhan. Karena kita mulai ragu. Tuhan sama dengan nyaman. Padahal kan gak seperti itu teman-teman. Ya. Dia tidak out of control, melawan setiap yang mengkhianati dia, turun dari salib, no. Dia tetap melanjutkan kehendak Bapa. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat 6 sampai ke 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman, biarlah ayat-ayat terakhir ini kita lakuin yuk. Nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita. Hanya untuk ngasih tahu kita bahwa God is in control. Ya. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang melihara hati kita. Ya, teman-teman. Gue pernah mikir, seandainya masalah gak ada lagi menghampiri hidup gue. Waktu anxiety datang, gue seringkali nyalahin ini mah karena masalah ini. Ini karena si ini. Ini karena dia nih. Ini karena teman gue yang ini nih. Ini karena pasangan gue nih. Ini karena keluarga gue nih. Ini karena orang tua gue nih. Ini karena pekerjaan gue nih. Ini karena studi gue nih. Coba ini beres semua. Nyatanya masalah gak pernah di end. Ya, cuma perihal frekuensinya aja. Lu pernah ngalamin gak sih? Kayaknya lagi enjoy-enjoy, tahu-tahu 1 bulan kemudian parah deh. Nanti problem bagi waktu, nanti problem kesibukan, studi, nanti problem orang tua, nanti problem temen pundung, nanti kendaraan ada yang rusak, nanti problem ujian lah. Ya. Banyak hal yang menurut gue khawatirkan. Mungkin lu juga ngalamin hal yang sama. Nyatanya teman-teman, ngertilah satu hal ini bahwa kedamaian tidak ditemukan saat masalah ditiadakan. Tapi justru dalam kehadiran Tuhan. Gue ulangi ya, masalah belum tentu menghadirkan ketidaknyamanan selama Tuhan ada. Kenapa? Karena kedamaian itu tidak ditemukan saat masalah ditiadakan, tapi justru dalam kehadiran Tuhan. So ya, gue anxious, tapi gue punya keluarga Tuhan. Gue punya Tuhan. Dan gue mau bilang ke perasaan gue bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran gue dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kekhawatiran gak akan mungkin tidak mendatangi kami. Tapi biarlah ketika kekhawatiran itu datang, Engkau sendiri yang menginspirasi kami Tuhan. Bahwa I want to talk to my friends, to my community, to my godly community. Dan saya juga mau bicara kepada Tuhan. I want to talk to Jesus, to our Father. Dan yang terakhir, I want to talk to my feelings. Bahwa perasaan bukanlah Tuhan, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan kami. Berdoa Tuhan, biar kami bisa mengontrol emosi, mengontrol hal ini, supaya kami bisa melakukan apa yang Engkau lakukan waktu Engkau khawatir. Terima kasih. Biarlah firman ini menjadi kehidupan buat setiap yang mendengar video ini. Dalam nama Yesus. Amin. See you again. God bless you.